Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas konsep dari regresi linear berganda. Regresi linear berganda merupakan salah satu analisis statistika yang dapat digunakan apabila riset kita ingin melihat hubungan sebab akibat, di mana akibat ini terjadi karena lebih dari satu penyebab. Sebagai contoh misalnya, apakah ada pengaruh biaya promosi dan luas outlet dengan hasil penjualan? Nah, di sini variabel akibatnya adalah hasil penjualan, kemudian variabel sebabnya adalah biaya promosi dan luas outlet. Karena hasil penjualan ini disebabkan oleh dua variabel yaitu biaya promosi dan luas outlet, maka contoh riset ini sebaiknya menggunakan regresi linear berganda. Kemudian berikutnya adalah berapa besar pengaruh pendapatan dan pengeluaran dengan jumlah kredit yang diberikan. Di sini juga terlihat bahwa variabel sebabnya ada dua, yaitu variabel pendapatan dan variabel pengeluaran. Kemudian variabel akibatnya adalah kredit yang diberikan. Variabel sebab biasa juga disebut sebagai variabel independen. Kemudian variabel akibat biasa juga disebut sebagai variabel dependen. Berikut adalah model regresi berganda beserta pendugaan parameternya. Model regresi berganda yaitu seperti ini, Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah dan seterusnya, ditambah beta P XP ditambah error. Kita ketahui bahwa X ini adalah variabel sebab, jadi kalau sebabnya lebih dari 1, 2, atau 3, maka X-nya sebanyak 3. Kemudian Y ini adalah variabel akibat atau dependen. Kemudian ini adalah faktor lain atau error. Bila model ini diurai dalam bentuk matriks dan vektor, maka bentuknya seperti ini, yaitu Y1, Y2 sampai ke Yn, yaitu amatan 1, amatan 2 sampai amatan ke N. Kemudian bila ini diurai dalam bentuk matriks, bentuknya seperti ini. Kemudian parameter betanya vektor seperti ini, kemudian ditambah error. Karena pada model ini kita akan menduga parameter beta 0, beta 1, beta 2 dan seterusnya, maka matriks ini diurai menjadi seperti ini, yaitu beta duga sama dengan X transpose X inverse dikali dengan X transpose Y. Jadi bentuk uraian ini diubah dalam bentuk persamaan matematik untuk mendapatkan nilai parameter betanya ini. Setelah kita menduga parameternya, maka diperolehlah persamaan seperti ini, yaitu Y duga sama dengan beta 0 duga ditambah beta 1 duga X1 ditambah beta 2 X2 ditambah beta duga P XP. Perlu kita ketahui bahwa Y di sini merupakan Y prediksi. Jadi, terdapat perbedaan antara model dengan persamaan. Pada model, Y di sini adalah Y aktual atau Y yang sebenarnya. Kemudian pada persamaan, Y di sini adalah Y prediksi sehingga menggunakan topi di sini. Kemudian pada model terdapat error, sedangkan pada persamaan errornya sudah tidak ada. Dan perlu kita ketahui bahwa pada model ini beta di sini merupakan parameter, kemudian pada persamaan nilai beta duga di sini sebagai statistik. Nilai statistik inilah yang digunakan untuk menduga parameter. Berikutnya adalah pada analisis regresi berganda, kita juga sering mendengar istilah analisis seragam. Analisis seragam atau uji simultan atau uji F. Apa sih itu uji simultan? Perhatikan tabel ini. Pada tabel ini kita akan menghitung keragaman pada masing-masing komponen, yaitu pada komponen pertama itu komponen total, kemudian keragaman regresornya, kemudian keragaman residualnya. Di sini terlihat bahwa sumber keragaman total itu disebabkan oleh sumber keragaman regresi dan sumber keragaman residual, di mana untuk sumber keragaman regresi, derajat bebasnya adalah banyaknya variabel bebas, kemudian jumlah kuadratnya adalah seperti ini, B transpos dikali X transpos dikali Y, kemudian kuadrat tengahnya adalah hasil perkalian ini dibagi dengan derajat bebasnya, yaitu ini. Kemudian untuk sumber keragaman residual, derajat bebasnya adalah banyaknya data dikurang banyaknya variabel bebas dikurang dengan 1. Kemudian
Untuk jumlah kuadratnya yaitu dengan formula seperti ini, Y transpos Y dikurang B transpos 2 dikali X transpos Y. Dan kuadrat tengahnya merupakan pembagian dari hasil ini dengan derajat bebasnya. Maka diperoleh hasil kuadrat tengah. Kemudian untuk total yaitu derajat bebasnya N-1 dan jumlah kuadratnya yaitu Y transpos Y. Kemudian dari hasil perhitungan ini kita akan memperoleh F hitung. Di mana F hitung rumusnya kuadrat tengah regresi dibagi dengan kuadrat tengah residual. Sehingga diperolehlah nilai F hitung ini. Pada analisis seragam ini kita akan melakukan uji simultan, yaitu uji bersama-sama dengan hipotesis sebagai berikut, yaitu H0-nya beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta seterusnya sama dengan beta P sama dengan 0. Artinya semua variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Kemudian melawan H1 yaitu beta I tidak sama dengan beta J, di mana I tidak sama dengan J. I dan J ini dari 1, 2 sampai banyaknya variabel bebas. Artinya, minimal ada satu variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Dari hipotesis ini terlihat bahwa bila H0 diterima, maka semua variabel independen tidak berpengaruh. Kemudian bila H1 yang diterima, maka minimal ada satu variabel independen yang berpengaruh. Untuk menguji hipotesis ini, kita bisa menggunakan kriteria sebagai berikut, yaitu bila nilai F hitungnya lebih dari F tabel atau apabila kita menggunakan software diperoleh nilai V-value kurang dari nilai alfa, maka H0 ditolak. Perlu kita ketahui bahwa dari analisis seragam ini terlihat bahwa bila keragaman regresornya lebih banyak daripada keragaman residualnya, maka besar kemungkinan nilai F hitungnya ini akan tinggi karena nilai pembaginya rendah, yaitu kuadrat tengah galatnya atau residualnya kecil. Kemudian nilai kuadrat tengah residualnya besar, maka nilai F hitung ini akan menjadi besar. Kalau F hitung besar, maka kemungkinan besar hipotesis H0 akan ditolak. Sehingga terdapat minimal satu di sini variabel regresor berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Selanjutnya adalah uji hipotesis, yaitu uji parsial. Uji parsial ini digunakan apabila pada analisis seragam sebelumnya H1 diterima. Karena pada analisis simultan H1 mengatakan minimal ada satu variabel bebas yang berpengaruh. Maka untuk mengetahui variabel bebas mana saja yang berpengaruh, maka kita memerlukan uji hipotesis yaitu uji parsial atau biasa menggunakan uji T. Sebagai contoh misalnya untuk variabel promosi. Hipotesis dua arah misalnya seperti ini, yaitu H0-nya beta sama dengan 0 melawan H1 beta tidak sama dengan 0. Artinya untuk H1 ini ada pengaruh biaya promosi dengan hasil penjualan. Kemudian untuk hipotesis satu arah bentuknya beta sama dengan 0 melawan H1 beta lebih dari 0. Artinya ada pengaruh positif biaya promosi dengan hasil penjualan. Jadi kalau tandanya lebih dari, maka di sini pengaruh positif. Berikutnya adalah H0 beta sama dengan 0 melawan H1 beta kurang dari 0. Di mana bentuk H1-nya adalah ada pengaruh negatif biaya promosi dengan hasil penjualan. Kalau bentuknya di sini kurang dari, maka di sini berpengaruh negatif. Kriteria uji hipotesis yaitu kita akan menolak ini H0 apabila nilai T hitungnya lebih dari T tabel. Atau terkadang pula kita melihat nilai V-value yang dibandingkan dengan nilai alfa. Bila nilai V-value-nya kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Pemilihan bentuk hipotesis apakah dua arah yang kita gunakan atau satu arah itu bergantung pada rumusan masalah. Kalau rumusan masalah menyebutkan kata positif atau negatif, maka kita menggunakan satu arah. Kemudian pada rumusan masalah atau tujuan penelitian tidak menyebutkan positif atau negatif, maka kita menggunakan dua arah. Perlu kita ketahui bahwa pada analisis seragam sebelumnya atau uji simultan sebelumnya mengatakan minimal ada satu. Berarti boleh satu yang berpengaruh,
boleh 2 yang berpengaruh variabel bebasnya, boleh 3 dan seterusnya, bergantung jumlah variabel bebas pada penelitian kita. Berikutnya adalah kebaikan model. Pada model regresi linear berganda, persentase keragaman total itu terjadi karena persentase keragaman sebab dan persentase keragaman faktor lain. Model yang bagus adalah model yang apabila persentase keragaman sebab lebih banyak kontribusinya daripada persentase keragaman faktor lain. Jadi persentase total ini jumlahnya 100, itu diperoleh dari hasil penjumlahan persentase sebab dan persentase faktor lain. Kemudian untuk mengukur kebaikan model ini biasanya kita menggunakan koefisien determinasi, yaitu adjusted R-square-nya. Perlu kita ketahui bahwa apabila kita menggunakan regresi berganda, maka kita harus melihat adjusted R-square-nya. Kemudian apabila kita menggunakan regresi linear sederhana, maka cukup kita melihat R-square-nya saja. Kenapa demikian? Karena adjusted R-square ini akan mengoreksi keragaman masing-masing variabel yang betul-betul berpengaruh terhadap variabel dependen. Sementara untuk R-square-nya saja, semakin banyak variabel bebasnya, maka nilai R-square-nya ini semakin meningkat. Sementara belum tentu variabel-variabel bebas itu berpengaruh terhadap variabel dependennya. Sehingga pada regresi berganda sebaiknya menggunakan adjusted R-square, di mana koefisien determinasi ini merupakan total keragaman variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Berikutnya adalah asumsi-asumsi yang terdapat pada regresi linear berganda. Yang pertama, skala pengukuran pada variabel dependen adalah kontinu, yaitu interval atau rasio. Kemudian, terdiri dari 2 atau lebih variabel independen dengan skala pengukuran kontinu atau kategorik. Kemudian asumsi ketiga, observasi atau amatan harus saling bebas, berarti tidak terdapat pengaruh waktu. Kemudian harus ada hubungan linear antara variabel dependen dengan masing-masing variabel independen. Karena ini merupakan regresi linear berganda atau regresi linear, maka harusnya ada hubungan linear pada masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Berikutnya adalah harus memenuhi homoskedastisitas, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Asumsi ini harus dipenuhi agar fluktuasi data pada residual itu homogen atau konstan. Kemudian berikutnya adalah asumsi multikolinearitas, artinya tidak terjadi korelasi yang kuat antar variabel bebas. Bila terjadi multikolinearitas, maka pendugaan parameternya itu tidak unik. Berikutnya adalah seharusnya tidak ada pencilan yang signifikan atau titik leverage yang tinggi atau titik yang berpengaruh. Kemudian asumsi berikutnya adalah harusnya residual berdistribusi normal, di mana residual itu adalah selisih antara Y yang sebenarnya dengan Y yang prediksi. Kenapa harus memenuhi asumsi normalitas? Karena pada saat kita uji simultan, kita menggunakan uji F, dan pada saat kita melakukan uji parsial, kita menggunakan uji T, di mana uji F dan uji T itu berasal dari turunan distribusi normalitas. Untuk menggunakan regresi linear berganda, kedelapan asumsi ini harus dipenuhi agar model yang dibentuk itu bagus karena penduganya tidak berbias. Itulah konsep dasar dari regresi linear berganda. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa share, like, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.